Hai, saya Ratu Pangestu dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme kepemimpinan nasional. Tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan antara Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden dengan Soeharto yang pada saat itu masih menjadi letnan jenderal. Di pihak Soekarno yang namanya kian merosot, ia dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Ditambah lagi, pada saat itu pidato pertanggungjawabannya telah 2 kali ditolak oleh MPRS. Di sisi lain, nama Soeharto kian populer karena ia telah berhasil membubarkan PKI. Selain itu pula, ia diberi mandat oleh Soekarno untuk membentuk kabinet yang akhirnya diberi nama Kabinet Ampera. Dalam kabinet tersebut, kepemimpinan masih diambil alih oleh Soekarno, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Sidang MPRS dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 1966. Dalam sidang itu didapatkan kesepakatan menetapkan Supersemar sebagai TAP MPRS dan menjadikannya tidak dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang ini, majelis juga membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden, yang artinya Soekarno tidak lagi memiliki kekuatan hukum, tetapi masih diizinkan membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pidato Nawaksara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1966 dan berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Pidato ini tidak memuaskan anggota MPR karena hanya menyinggung sedikit soal perihal sebab-sebab meletusnya peristiwa 30 September 1965. Soekarno dianggap mengabaikan peristiwa yang menggugurkan sejumlah jenderal Angkatan Darat itu. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidatonya, khususnya mengenai sebab terjadinya gerakan 30 September dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pidato pelengkap Nawaksara dilaksanakan pada 10 Januari 1967. Presiden Soekarno menyampaikan surat berisi pelengkap Nawaksara kepada MPRS. Dalam surat itu, Presiden mengungkapkan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Ia juga menolak untuk mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak seorang diri. Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dan mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpinnya dan Letnan Jenderal Soeharto sebagai ketua pelaksanaan, pimpinan pemerintahan, dan tugas harian. Program kabinet ini memperbaiki kehidupan rakyat dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11 MPRS 1966. Akhir dari dualisme kepemimpinan nasional. Sehubungan dengan bertambah gawatnya keadaan politik pada saat itu, pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan antara rakyat dan Presiden Soekarno. Melalui sahabatnya, Mr. Hardy, Presiden Soekarno menyusun surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat pemerintah 11 Maret dan menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada tanggal 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama Panglima Angkatan dan membuat kesimpulan bahwa draft tersebut tidak dapat diterima karena tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Soeharto.
Lalu Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengembang Supersemar. Presiden lalu membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya pada 22 Februari 1967. Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto resmi dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS.